Halo Sobat Film, ini adalah episode ke-7 dari series Taxi Driver Season 2. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Hari itu Ha-jun menemui seseorang yang bekerja sama dengan dirinya. Tapi Ha-jun meracuni orang itu hingga ia tewas. Lalu, ia mendapatkan keuntungan besar di bisnis yang ia jalani karena ia seorang diri sekarang. 잘 운영해 볼게요. Ternyata Ha-jun mengincar anggota tim taksi pelangi karena itu akan menjadi ancaman baginya. Di kantor, Pak Jang memberitahu Kim jika Pak Kang bunuh diri. Dan itu sangat tidak masuk akal, sehingga Pak Jang meminta Kim untuk selalu berhati-hati. Di base camp, Jin dan Gu meminta Go-eun untuk mencoba sabuk pengaman yang telah dirakit oleh mereka berdua di taksi mewah milik Kim. Dan sabuk itu bisa mengerat otomatis ketika tombol pengendalinya ditekan. Terjadi kericuhan di depan Kapel Sunbaek, yaitu tempat yang dibuat oleh Juman untuk memanfaatkan orang-orang yang sakit dan beriman lemah. Bahkan, ia melarang orang-orang sakit itu untuk berobat, melainkan disembuhkan dengan keyakinan jika mereka akan memasuki surga. Ada orang bernama Lee Jin yang ingin membawa kakaknya bernama Jin Sun pergi dari tempat itu. Karena kakaknya sakit parah dan harus diberi pengobatan di rumah sakit. Lee Jin memberontak ketika diseret oleh polisi. Dan saat itu ia melihat pamflet taksi mewah menempel di bawah mobil polisi. Malam hari, Kim menjemput Lee Jin supaya menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Berawal dari Lee Jin yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi, dan itu membuat kakaknya bangga. Bahkan kakaknya yang membiayai semuanya karena mereka tidak memiliki orang tua. Hingga Lee Jin lulus dan Jin Sun menghadiri kelulusannya, tapi tiba-tiba hidung Jin Sun mengeluarkan darah. Dokter mengatakan jika Jin Sun mengidap penyakit leukemia akut, hingga kondisinya semakin hari semakin memburuk. 급성 골수성 백혈병입니다. Jin Sun putus asa dengan kondisinya, lalu ia melihat di HP tentang keyakinan Sunbaek menyembuhkan penyakitnya dan menuju surga. Hari itu Lee Jin melihat surat tagihan dan ia melihat wajah kakaknya memar. Tapi kakaknya tidak ingin Lee Jin ikut campur urusannya. Suatu hari Lee Jin pulang kerja dan ia terkejut kakaknya meninggalkan surat untuknya dan pergi meninggalkan rumah untuk tinggal di Kapel Sunbaek. Setelah itu, Lee Jin berusaha menemui Jin Sun, tapi Jin Sun tidak ingin bertemu dengannya. 우리 언니가 왜 나를 안 만나요? Pagi hari, Kim memantau Kapel Sunbaek dari kejauhan. Ternyata kapel itu dijaga ketat, dan orang yang tidak mempercayainya dilarang masuk. Dengan bantuan Jin dan Gu, Kim bisa menyambungkan koneksi supaya mendapat rekaman CCTV yang ada di dalamnya. Di dalam kapel, terjadi kekerasan dengan mengatasnamakan penyucian jiwa supaya para pengikutnya sembuh dan menuju surga. Untuk masuk ke dalam kapel,
Kim meminta Jin berpura-pura sakit dan bergabung di dalamnya supaya bisa memantau Jinsun. Sedangkan Hajun menyimpan emosinya pada Kim dan Pak Jang karena mereka membuat organisasi ilegal milik Hajun di luar negeri bubar. Saat itu pimpinan polisi bisa dilacak oleh Kim. Lalu kini anak buahnya yang memegang real estate dihempas oleh Kim serta seluruh dana real estate disumbangkan. Tim taksi mewah menjalankan misinya dan Jin-eun berperan penting dalam kasus ini. Jin-eun sangat khawatir karena ia akan memasuki kapel Sun Baek yang penuh dengan kekerasan. 나 진짜 너무 무서운데. Hari itu Jin-eun bertemu dengan anak buah Juman supaya Jin-eun bisa memasuki kapel tersebut. Di hari pertama Jin-eun masuk kapel, ia mengikuti ritual menyembah Juman dengan sebutan Bapak yang bisa menyembuhkan penyakit pengikutnya. Ketika di kapel, Jin-eun menemui Jinsun dan mengajaknya keluar dari sana. Tapi Jinsun menolak ajakannya karena keyakinannya pada Juman sangat kuat. Pertemuan selanjutnya di kapel, saatnya meminum ramuan dari Juman. Dan Jin-eun memuntahkan minuman itu, lalu ia ditemui petugas dan dibawa ke ruangan keyakinan. Jin-eun harus menghafal aturan yang ada di kapel Sun Baek supaya bisa keluar dari ruangan itu. Di sebuah restoran, Juman dengan asistennya sedang makan bersama. Ternyata mereka hanya memanfaatkan orang penyakitan yang memiliki iman rendah dan menguras uang mereka dengan membodohinya. Namun, tiba-tiba pelayan mengirim tagihan uang milik Kim yang makan di restoran yang sama. Bahkan Kim menyamar menjadi biksu dan mengutuk Juman akan tertimpa sesuatu di kepalanya. Setelah makan, Juman bergegas pulang, tapi ketika di depan restoran, ia hampir tertimpa barang dari atas. Seketika Juman teringat pada kata-kata Kim. Hari itu Juman berada di lokasi tanah yang akan ia bangun pusat kapel Sun Baek. Ia memecahkan kendi yang menghambat pegawai meratakan tanah. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Juman melihat orang menyeramkan di pinggir jalan, lalu mobilnya macet. Berada di lokasi yang sangat sepi membuat Juman ketakutan. Saat itu ponselnya tidak memiliki jaringan, lalu ia melihat ada tempat mistis di dekatnya. Di tempat mistis itu ada Kim yang menjadi biksu. Juman tidak memperdulikannya hingga ia pergi meninggalkan tempat itu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga mimpi indah.